Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Tak lupa marilah kita panjatkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas mengenai kajian Ramadan kali ini akan dipaparkan, akan dibahas oleh pemateri kita, beliau Habib Umar Al-Kaf, yang sekarang sudah hadir di hadapan kita, dan nanti akan membahas mengenai hikmah puasa di bulan Ramadan. Pada acara pertama akan disampaikan tawasul oleh beliau Habib Umar Al-Kaf, Habib Umar Al-Kaf, maaf. Pada beliau kami persilahkan. اللهم اجعل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وتسلم بنا في تسلمهم وعلى ما يرجعنا أسرفنا الصالح ونوابنا الحبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Kami aturkan kepada beliau. Mungkin pemirsa di layar kaca sekalian, audiens sekalian penasaran mengenai apa itu hikmah puasa dan bulan Ramadan yang nanti kami akan bahas terutamanya oleh beliau. Baik, tidak perlu panjang lebar menghabiskan waktu, kita mani ngabuburit bersama oleh kajian kita, beliau Al-Habib Umar Al-Kaf, untuk berkenan menyampaikan materi. Kepada beliau kami haturkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaddid lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu laha. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sore hari ini dengan begitu banyak nikmat, dengan begitu banyak kejutan, yang mana kita bisa bertegur sapa dengan saudara-saudara muslim kita, akhwan-akhwan fillah, para pemuda-pemuda yang mana insyaallah menjadi regenerasi, amin, menjadi panutan ke depannya, menjadi sauri tauladan untuk generasi-generasi selanjutnya. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada pemimpinnya, para pemimpin qudwah. Bukti bahwa sauri tauladan itu ada sebagai peran, sebagai karakter, sebagai aktor yang sebenarnya kita mengikuti. Sebenarnya kita harus ikuti bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki keseharian, memiliki muamalah, memiliki kecintaan kepada umatnya, lebih cinta kepada keluarga-keluarganya. Juga Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita akan kesederhanaan.
yang mana kesederhanaan ini dirasakan oleh pemimpin daripada para nabi, dirasakan oleh nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi siapa nama itu? Kang Fajri. Ya, Kang Fajri ya. Kang Fajri ya. Kang Fajri alhamdulillah mungkin buat zaman sekarang media dakwah ini sangat banyak. Media dakwah ataupun banyak dari kita itu menginginkan ikut andil dalam peran-perannya seorang ulama untuk ikut berdakwah. Ya alhamdulillah wadah seperti ini itu sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Wadah seperti ini sangat mendukung untuk media dakwah. Karena Nabi SAW juga mengatakan bahwa setiap muslim itu memiliki hak untuk berdakwah. Tapi semampunya dia. Semampunya kita berdakwah dengan media sosial, kita dianjurkan berdakwah dengan media. Dianjurkan kita dakwah dengan menegur tetangga kita dianjurkan berdakwah seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita ikut andil. Kita ikut andil kepada Nabi Muhammad SAW bahwa faedah-faedah orang yang berdakwah, mengikut andil dengan ulama-ulama juga, kita ikut dalam menyebarkan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang puasa. Alhamdulillah. Sekarang kita nih masuk puasa yang ke 10, 9, 11. Nah, puasa ke 10 ya. 10 pertama kita lalui tanpa terasa. Bagi orang yang benar-benar mencari tentang faedah manfaat daripada keistimewaan puasa, mereka akan sedih. Kenapa mereka akan sedih? Masuk ke 10, berarti yang mereka punya cuma berapa? Cuma 20. 20 hari lagi mereka memiliki keistimewaan yang begitu nikmat, yang begitu masya Allah. Apalagi dalam Ramadan dijelaskan di dalam tarikh bahwa perang Badar itu ketika dilakukannya perang Badar, 313 para pasukan muslim, para pemuda-pemuda muslim melawan orang Quraisy. Berapa jumlahnya? 10.000. 1.000. Waktu riwayat 1.000 ya. Karena itu selain daripada hikmah perperangan, jihad secara fisik, jihad yang paling sulit kata Nabi Muhammad SAW adalah jihad nafs. Nafsu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, innal nafsa la'ammaratun bisu. Imam Busiri mengatakan dalam burdahnya apa? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in tafhimhu yanfatini. Nafsu itu seperti anak kecil. Semakin dia kau kasih susu, semakin nagih. Tapi kalau kau suruh berhenti, maka dia akan berhenti. Intinya apa? Semakin kalian didik nafsu untuk kalian tahan. Yang tadinya kalian ingin makan, kalian tahan. Yang tadinya kalian ingin minum, kalian tahan itu nafsu. Insya Allah dia akan menjadi nafsu yang menunjukkan kepada nafsu mutmainnah. Ada dua di dalam Al-Quran disebutkan, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu yang ammaratun bisu. Ya. Nafsu mutmainnah ini apa? Selalu mendorong, ayo taraweh. Nafsunya yang ngingetin nih, taraweh, ayo baca Quran. Ya. Nanti nafsunya ngingetin, ayo jangan tidur terus. Nafsunya itu. Nah itu namanya nafsu yang mutmainnah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan nafsu, nafsu ini diciptakan di neraka. Tapi ketika itu Allah tanya sama nafsu, wahai nafsu, siapa aku? Kata Allah. Akhirnya nafsu bilang, lu gue katanya. Nafsu nih. Ira-ira isen-isen kalau bahasa Cirebonnya. Ya. Kalau bahasa umumnya, kamu saya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat neraka untuk menyiksa nafsu. Ini didik nafsu. Setelah dididik, dicambuk, dipukul, disiksa di neraka, ditanya sama Allah, wahai nafsu, siapa aku? Kata Allah. Akhirnya nafsu bilang, kamu, saya. Udah disiksa, udah dicambuk, tapi nafsu masih bengkeng ya, kalau kata masih keras kepala nih nafsu. Akhirnya ledog ya. Akhirnya nafsu bilang gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, oke, kita nggak siksa, tapi kita nggak kasih makan, kata Allah. Akhirnya setelah malaikat menjalankan perintah Allah, si nafsu 1 jam langsung ngejar gitu.
Langsung tolong kata nafsu gitu. Akhirnya Allah nyamperin. Sekarang siapa aku kata? Kau adalah Tuhanku. Kau adalah yang patut aku sembah. Kau adalah udah dipuji terus Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nafsu mengambil sekelumit daripada nafsu dan dimasukkan ke jiwa-jiwanya manusia. Maka dari itu hikmah ataupun istimewaan daripada kita berpuasa satu untuk melatih nafsu. Selain kita berpuasa menahan lapar, menahan dahaga. Kalau di Cirebon ini nahan dahaga yang agak sulit. Kalau lapar sih insya Allah nggak lapar, cuman haus karena panas ya. Kita menahan seperti itu tujuannya apa? Untuk kita mendidik nafsu untuk ke arah kebaikan, untuk ingat Allah, untuk ingat hakikatnya diciptakan gitu loh, nafsu. Karena yang membedakan, yang memuliakan manusia daripada malaikat, kadang ada dua pertanyaan, mulia manusia apa malaikat? Manusia. Malaikat nggak pernah berdosa loh, diperintahkan sama Allah langsung gitu kan ya. Itu pertanyaan yang kecil tapi berbobot. Iya kan, suka seperti itu. Tapi guru saya menjelaskan bahwa mulia manusia karena mereka untuk ibadah aja melawan hawa nafsunya. Mau bangun tidur, ibaratnya mau sholat tahajud, ya pasti lawan nafsunya. Jadi pahala yang Allah berikan sama orang itu, Allah berikan berkali-kali lipat. Itu di luar Ramadan. Coba kita bayangkan di dalam Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam hadis Qudsi mengatakan bahwa semua orang yang berpuasa, ini artinya semua orang yang berpuasa itu memiliki pahala-pahalanya. Semua orang yang beribadah memiliki pahala-pahalanya, Tapi kalau orang berpuasa itu memiliki pahala dan aku yang memberikan pahalanya. Kalau udah Allah yang beri pahala, 100 enteng enggak? 1000 enteng enggak? 1.000.000 enteng enggak? 1.000.000.000 enteng enggak? Enteng. Selagi itu jumlah bagi Allah enteng, gitu loh. Kita tergantung prinsip kita ke depannya. Mau 1 triliun pahala kita bagaimana? Enteng bagi Allah. Nah, makanya Allah yang memberikan pahalanya. Oke, minimal gini. Katanya dalam Al-Quran mengatakan bahwa setiap pahala itu diganti ataupun dibalas dengan 10 kebaikan paling sedikitnya. Ila ad'afin mi'atin katsiran, ataupun dengan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda 700. Nah, ketika kita baca Al-Quran alif lam mim ya, itu bukan satu pahala kan, tapi 3 alif 1, lam 1, mim 1, ya kan? Satu pahala dari alif itu 10 kebaikan kalau kita mengikuti hadisnya Nabi. Tapi kalau di bulan Ramadan minimal 10 kali 10. 10-nya dari perkalian hadis Nabi, 10-nya Allah yang ngasih. Itu minimal. Bisa nggak 10 kali 100? Bisa, haknya Allah. Ya kan? Makanya itu ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana sabda ini hadisnya hadis qudsi. Apa definisi hadis qudsi? Hadis qudsi adalah satu lantaran hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan imma kepada malaikatnya, imma kepada Nabi langsung untuk menyampaikan bahwa ini adalah kalamku. Jadi derajatnya hadis qudsi itu seperti bisa dikatakan ya di bawahnya Al-Quran. Cuman bedanya apa? Kalau Al-Quran kita baca dapat pahala, cuma kalau hadis qudsi kita kalau kita pelajari tetap dapat pahala ya. Cuma kalau kita beda. Tidak wajib untuk membaca. Seperti itu. Ya maka dari itu salah satu hikmah ya dari itu adalah mendidik hawa nafsu. Yang kedua, hikmah daripada berpuasa adalah kita misalnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berbagi. Dalam bulan puasa itu Allah ajarkan berbagi dengan kita. Bukan berbagi harta aja, tapi berbagi rasa lapar. Ya, kita berbagi rasa lapar gitu sama orang-orang yang tidak makan. Berapa banyak orang-orang baik dari muslimin ataupun bukan muslimin itu baik yang dari kayanya ataupun yang tidak kayanya, yang tidak mampu lah, bahasanya yang tidak mampu. Berapa banyak dia berjuang makan untuk siang, untuk ke malamnya, untuk paginya, berapa banyak gitu. Lapar seperti itu. Jadi adanya puasa ini secara tidak langsung memaksa kita untuk merasakan rasa lapar itu. Gitu loh. Ya. Coba misalnya ada satu seminar, kita ngumpul sama orang-orang, temanya lapar. Ya. Tapi yang ngejelasin orang-orang kenyang. Balance nggak? Masuk nggak? Nggak bakal masuk. Gitu.
definisi lapar, gitu kan. Kalau kamu nggak makan kan masih gitu. Tapi dia kenyang. Yang ngejelasin seminar kenyang. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah kepada kita untuk mengajarkan kepada kita itu loh, perhatiin orang yang lapar, perhatiin orang yang nggak mampu gitu. Ingat, sungguhnya kalian hidup di dunia sementara. Gitu. Jadi kita tahu hakikat daripada itu semua, poin daripada itu semua adalah kita diajarkan oleh Allah berbagi. Berbagi, walaupun orang yang nggak punya harta, tapi dia masih bisa berbagi. Berbagi apa? Berbagi rasa lapar ya. Ya alhamdulillah ya kita berkumpul sore ini, kita bagi-bagi ilmu, sharing bareng. Tujuannya apa? Ya tujuannya saling mengingatkan. Kalau kita udah saling mengingatkan, Allah akan melindungi kita. Kita akan digolongkan di dalam lindungannya Allah. Jadi kalau kita memaksiat seakan-akan tuh kita kayak ditegur, tadi habis ini, tadi habis ngaji kan gitu. Tujuannya majelis ilmu seperti itu. Ataupun kita nongkrong di sini bahasanya ngabuburit segala macam, ya tergantung niat gitu loh. Kembalinya kepada kita. Makanya yang membedakan kita daripada umat-umat sebelumnya adalah niat. Kita satu amalan bisa, 1000 niat bisa nggak? Bisa. Sholat sunnah mutlak aja nih. Kalau kita gabungin sama sholat hajat, sama sholat sholat hajat, terus sholat daf'ul bala, menolak bencana ya, bala. Terus juga sholat apa lagi? Istikharah ya, yang mau punya jodoh ataupun mengambil kerjaan ya. Kalau masalah jodoh nih pada senyum, kenapa ya? Ada seneng gitu. Kalau udah ngomong, iya minta maaf ya. Kalau udah ngomong jodoh itu seneng ya. Langsung apa namanya? Ibarat ketawa berseri-serinya keluar ya. Masya Allah. Iya, makanya itu salah satu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dari itu inti daripada kita belajar itu kan ingin menjadikan kita generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ibaratnya mencerdaskan umat ya. Mencerdaskan dalam artian bukan cerdas secara akal aja, tapi cerdas secara akhlak. Sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ilmu ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu itu seperti garam dan akhlak budi pekertimu seperti tepung. Garam sama tepung masih bisa diolah nggak? Minimal jadi bawah kan? Masih enak ya, Tapi jangan jadikan ilmu kamu tepung, gitu loh. Ilmu kamu tepung dan akhlak kamu garam, gitu loh. Jadi tujuannya apa? Banyak ilmu, terlalu banyak tepungnya, ya. Garamnya itu sedikit gitu. Jadi nggak ada hasil. Dan banyak sekali dari ulama kita, kalau kamu ingin merasakan foto itu dalam arti gini. Saya dijelaskan sama guru saya yang di Malang bahwa foto adalah terbukanya suatu ilmu pemahaman. Kamu udah usahain. Contoh, anak ini dulu paling susah baca nahu itu susah banget. Ngurusin harokat akhir terus ya. Tasrifan terus. Tapi apa? Ketika kita berjuang, Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan lihat. Allah nggak akan lihat bahwa cerdasnya otak kita. Allah nggak akan lihat tampangnya rupa kita. Ingat nggak sih apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak akan lihat. Allah nggak akan lihat rupa kita. Allah nggak akan lihat latar belakang kita. Allah akan lihat kita anak kiai. Allah nggak akan lihat kita. Itu apa? Kita udah berharap sama Allah. Kita berusaha kita tahu sesuatu. Tapi apa? Tapi Allah, kita nggak pernah putus asa. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita untuk kebuka. Karena orang-orang yang dibuka oleh Allah, kalau dia Allah akan sambut lagi. Maka dari itu, ya salah satu itu berdoa dalam arti Allah bisa mengingatkan kita kayak nyala tring, waktunya tahajud tring, nah, enak kalau kita jadwal hidup kita, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan berikan rahmat kepada kita. Ada satu lugus itu kalau kata guru saya, coba kita pikir bareng-bareng, tafakur ya. Ada satu kambing main ke satu komplek.
sama sama yang punya kompleknya, si kambingnya ditawarin berlian sama satu ikat rumput ya. Tawarin, Bing mau yang mana Bing ya, wis kambing wis pasti milihnya rumput ya. Akhirnya dikasih kambing milih rumput. Padahal kalau kata kita ya, itu berlian kalau diambil sama si kambing bisa beli satu lapangan rumput gitu ya, gitu kan. Itu kalau pemikiran kita ya, tapi namanya kambing gitu loh. Maka dari itu hikmah yang bisa kita kutip dari ini adalah setiap kita hadir majelis ilmu, setiap kita dapetin satu momen yang Allah beri momen terdapat dalam kejadian tersebut. Seperti momen sekarang apa nih? Bulan Ramadan. Kita harus manfaatkan itu. Kita jangan hanya mau ambil rumputnya aja, coba kita cari berlian gitu. Supaya apa? Supaya Ramadan tahun ini gitu loh lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Supaya kita juga selalu mendapatkan doa guru-guru kita, baik dari Habib Lutfi ataupun dari guru-guru kita Kiai Hasyim Asy'ari. Karena perjuangan mereka dulu, kita ini ikut berdua sama mereka. Kita ini bisa merdeka gara-gara mereka gitu. Kita bisa belajar enak, kita bisa kuliah tenang karena mereka. Coba kalau nggak ada mereka, bisa jadi kita masih dijajah dengan kebodohan, dijajah dengan penindasan segala macam gitu. Ya dengan tujuan ingin apa? Dengan tujuan kita belajar, tujuan kita kuliah, ingin apa? Mencerdaskan generasi yang akan datang. Ya. Alhamdulillah Ramadan ini, masya Allah. Panen apa? THR. Semuanya, Bro. Panen semuanya ya, baik dari rezekinya. Dan ada salah satu juga guru saya mengatakan bahwa kalau kalian fokus di bulan Ramadan, maka kalian tidak akan bingung rezeki kalian setelah Ramadan. Maksudnya gimana gitu? Ya, kan gitu kan. Maksudnya gimana? Anak nanya kan. Instruksi ya guys. Coba kalau di pondok Afwan gitu kan namanya aja gitu. Kalau bilang instruksi ya. Ustaz gimana? Itu nggak matching dong katanya. Kita nggak bisa jualan gitu. Kita Ramadan fokus ibadah nih, rezekinya dijamin ya. Yang ada minus Ustaz kalau kata Anda soalnya basic dagang ya. Kalau saya basic dagang gitu. Saya langsung bilang gitu ke Ustaz. Dalam artian supaya dijelaskan. Jadi orang-orang juga jadi nggak paham secara baku gitu. Akhirnya Ustaz ya, oh iya. Kalau ente sih emang terkenal dagang sih. Di pondok aja masih bisa nyelip dagang, padahal udah dilarang. Anak ketawa aja. Jadi gini Mahar katanya, Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki orang yang beribadah di bulan Ramadan katanya. Itu dengan apa? Ente pernah rasain sakit yang parah nggak? Ente pernah dulu mungkin ente ketika bolong Ramadan sampai digituin anak ketawa ya. Pernah nggak kecelakaan? Mikir. Pernah nggak ente ibaratnya diberi nikmat ataupun kenikmatan itu dicabut sama Allah? Ya diajak tafakur. Jadi sebenarnya kalau kita menganggapnya bahwa rezeki dunia itu adalah nomor satu, salah. Jadikan dunia itu di tangan. Ij'al dunia kafi yadika wala taj'al dunia kafi qalbika. Kalau udah di tangan dunia itu, kamu ketika tidak butuh kamu akan lepas. Jadi kita berdoa sama Allah menjadi orang yang cukup beli mobil ya, cukup beli motor, cukup beli kontrakan ya. Mendingan gitu ya, daripada kita menominalkan harga. Ya Allah per rezeki 1M, tapi kerjanya anak maunya di rumah aja, ngopi ya ngopi. Banyak tempat dari minyak instan. Iya jangan instan, kebanyakan mecin nantinya, nanti jadi generasi mecin ya. Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah ya, tujuan kita ingin menyambung tali silaturahmi, ingin menyambung tali silaturahmi, karena yang dinamakan tali silaturahmi itu apa? Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Karena anak nggak kenal nih sama Bro Ganteng, kenalnya sama Yupi dong ya. Silakan nih kocok kita. Mantul. Ya tujuannya seperti ini teman saya SD loh, Yupi ini teman saya SD ya, kakak kelas, bisa dikatakan kakak kelas ya. Maka dari itu setelah ngobrol-ngobrol ya, mau ada kayak obrolan santai, saya ikut ya. Karena saya nyampe ke itu mungkin kayak kan tuh ya, bikin susah. Ya maka dari itu saya sampai Cirebon aja itu 2020. Saya setelah pulang dari awal belajar saya di Habib Mikdad baru. Setelah lulus SD saya belajar di Al Khairiyah. Setelah belajar di Al Khairiyah saya belajar di Bogor sebentar, setahun 2 bulan. Terus saya berangkat ke Hadramaut Yaman. Setelah berangkat di Yaman 3 tahun di Umar bin Hafid,
pulang kan gara-gara perang. Setelah itu saya belajar di Malang, Darul Hadis Al-Faqihiyah. Darul Hadis tempatnya Habib Abdullah, salah satu rektor NU dulu, rektor UIN, rektor UIN. Ya, Habib Abdul Faqih ini salah satu rektor UIN. Ngaji dalam kajian apa? Tafsir. Ya, karena itu. Jadi walaupun kita basic pondok, tapi insya Allah untuk ilmu kita insya Allah fleksibel lah. Nah, ngaji kita hayu, ngaji ngobrol hayu, ya ngopi hayu. Oh kalau ngopi mah hayu aja. ya mudah-mudahan kita di sini dengan tujuan kita yang satu, mencerdaskan umat, ingin memberikan akhlak nomor satu, terus juga ingin berbagi kebaikan, ingin berbagi dalam artian kita berdakwah bersama-sama. Ayo kita berdakwah banyak wadahnya, karena bisa saya simpulkan bahwa yang paling bahaya ketika menuju proses orang itu menjadi dewasa gitu loh, menentukan nasibnya akidahnya ketika di kuliah SMA kuliah, banyak di antara orang yang salah paham itu makan paham itu muncul itu ketika mereka pergaulan SMA, pergaulan perkuliahan. Makanya wadah seperti mantan ini kan sangat teguh, karena dia sangatnya juga guru-guru kita, guru-guru yang paling Lutfi, dia salah satu tokoh yang menurut saya sering ke Cirebon, sering ke Jaga Satu, sering menyambut silaturahmi kepada keluarga Jaga Satu. Dan guru-guru saya juga di Cirebon, ada Kang Aib Umar, ada Kang Aib Soleh, ada Kang Aib Hasan, semuanya juga punya isnadnya ke Hadramut, dan ada yang juga isnadnya ke Kang Aib gitu. Pada itu ya kita coba membaur, kita coba dengan kembali lagi seperti dulu dengan tujuan apa? Karena al khair kullu fil ittiba wa syarr kullu fil ittiba. Suatu kebaikan itu karena kita mengikuti salaf-salaf kita. Apa sih itu salaf? Salaf itu adalah orang-orang yang telah mendahului kita, tapi dengan medan dakwahnya, dengan lingkungannya, dengan tata caranya gitu. Dari itu mudah-mudahan Matan menjadikan wadah berdakwah untuk orang-orang Cirebon, khususnya umumnya untuk Indonesia tercinta ya. Baik, yang tadi sudah disampaikan bagaimana puasa dan bulan Ramadan. Untuk pemirsa dan juga audiensi di layar kaca sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Asal jangan nanya jodoh anak di mana aja. Jodoh saya di mana? Jangan. Ayo bingung aus sih. Perkenalkan, nama saya Hamdi, saya dari Matan Cirebon, asal Bekasi. Bekasi. Saya kuliah di Bandung. Iya. Sebenarnya Kubang. Bekasi. Muara Gembong. Ada Kubang. Bisa aja jauhin ya. Iya, Hamdi. Ya, mengenai puasa itu sendiri, ya sejauh yang saya tahu makna puasa itu menahan. Betul. Menahan. Tapi di sini yang bikin saya bimbang kadang ketika dari makna puasa itu menahan, tapi di salah satu ulama kita kan ada hadis juga yang mungkin bisa dibilang soal Iya, jadi sedikit mengganjal dalam pikiran saya. Ketika orang berpuasa itu kan maknanya menahan. betul. Nah, ketika tidur itu kenapa? Maksudnya dalam ibadah. Ya. Maksudnya dalam ibadah. Mana esensi dari menahan itu sendiri? Karena kalau tidur itu kan tidak termasuk menahan kalau menurut Betul. saya. Iya, betul. Jadi gini, Nabi SAW pernah bilang memang tapi hadis riwayatnya tidak terlalu hasan atau tidak terlalu bisa dikatakan dhaif. Cuman gini, naumus shaim ibadah. Ibarat kalau kata orang-orang dulu, kita santri itu paling senang kalau naumus shaim ibadah, naumus shaim ibadah. Cuman guru saya pernah mengatakan gini, oke, naumus shaim ibadah.
Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kita lihat puasa definisinya lugotan apa? Imsak. Ya, imsak menahan. Emang benar. Kalau orang tidur itu seakan-akan dia nggak menahan. Harusnya kalau misalnya imsak, dia itu nahan apa? Nahan kantuk ya. Ya, nahan kantuk. Tapi tidur juga kadang emang perlu. Cuman jangan terlalu over gitu. Oh, ini tidur dari habis subuh, bangun jam 5 apa maghrib? Bisa banget sih. Ya. Jangan ya. Kalau waktu sholat. Jadi gini, memang tapi dapat pahala nggak orang yang tidur? Dapat pahala. Tapi tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya aja ibadah gitu. Kan kita kan Allah berikan kita akal. Supaya apa? Ini baik, ini buruk gitu. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Apalagi kalau misalnya dia nggak tidur, dapat lagi ibadah nggak? Lebih banyak. Kita duduk kayak gini, dapat ibadah nggak? Ibadah lebih banyak dari orang yang tidur gitu. Cuman cara pengertiannya seperti itu kata guru saya. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Apalagi kalau kita nggak tidur gitu. Tetap dapat pahala, tetap dapat ibadah, tetap digolongkan ibadah. Nah, gunanya tidur untuk kita supaya semangat ketika tarawehnya. Yang dimaksud tidur di situ tuh tidurnya puasa sama dengan ibadah. Jadi kayak kata-kata itu emang banyak artinya nih. Jadi tidurnya orang puasa sama dengan ibadah. Nah, naumus shaim ya. Naum jadi mubtadanya, nanti khobarnya ibadah. Gimana? Ibadah di sini bisa digolongkan menjadi ibadah tarawih. Tidurnya dia untuk di waktu qailula atau di waktu zuhur setelah zuhur supaya dia nanti bangun, supaya nanti dia kuat sholat malamnya gitu. Nah, yang salah kaprah itu kalau udah bilang tidurnya orang puasa ibadah tanpa dijelasin, akhirnya orang-orang jadi suka tidur. Nah, juga itu penting makanya yang dibahas ya seperti itu ya. Jadi banyak ya, karena kalau ada pertanyaan gini, Habib, kalau ada hadis doif, antum mau ngamalin nggak? Kalau anda pribadi pasti ngamalin. Cuman kalau buat masalah fikih ya, buat ibadah yang membatalkan puasa apa segala macam, nggak dipakai. Kenapa sih dipakai? Bukan hadis doif. Ujung-ujung hadis doif itu sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat dia doif apa? Sanadnya aja. Ya, sanadnya ya, dari beberapa sanad ya, yang sampai kepada aslinya emang itu tetap, tapi hadis Nabi Muhammad yang bikin beda kadang harokat, kadang ini, tapi tujuannya seperti itu. Jadi ya imsak di sini itu menahan nanti ketika puasa, menahan tapi yang tidak berlebihan. Puasa terus tidurnya juga yang tidak berlebihan. Secukupnya aja. Ya biasanya kita karena malamnya kita iya ulel ya, karena dianjurkan di Ramadan, dianjurkan kita menghidupkan malam, begadang ya. Kalau kita tahu dalilnya kita dapat pahala gitu loh. Makanya ya, Anda ingat ya, kita hidupin malam Ramadan, kita termasuk orang yang dapat pahala. Di subuh kita tidur. Jangan lama-lama tuh bangun, terus bentar-bentar habis ngaji 2 kampet 3 kampet tidur lagi, asar nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Hamdi atas jawaban? Baik, berlanjut. Barangkali ada audiensi dari layar kaca yang ingin bertanya mengenai hikmah puasa dan bulan Ramadan. Silahkan. Mbak moderator, saya mungkin menyampaikan titipan pertanyaan. Oh iya, dari sini. Mungkin lebih ke hukumnya gitu. Hukum syariatnya dari puasa itu sendiri yang ini kan tema besar kita adalah hikmah. Iya. Tapi ini lebih ke perkara-perkara yang membatalkan. Oh iya. Apa aja yang membatalkan puasa? Apa hukumnya puasa? Di sini mungkin pertanyaannya dari perempuan itu bertanya mengenai hukum wanita yang sedang istihadah. Istihadah.
Istihadah ya, bukan haid kan? Nah, kotor. Istihadah bagi orang istihadah tetap puasa wajib bagi dia. Gak ada udur, gak ada ketentuan. Jadi setelah dia haid dan ternyata darahnya itu lebih ya, termasuk istihadah ya, dia lebih dari 15 hari. Maksudnya bukan 15 hari dia ngeluarin darah aja kayak bocor kayak ya maksudnya gini, 15 hari oke. Tapi udah ngerti kan 15 hari maksudnya darahnya digabungin terus totalnya 15 hari lebih gitu loh. Nah, apakah yang sebelumnya itu termasuk haid apa istihadah gitu kan? Nah, ketika dia Allah beri rukhsah itu Allah beri keringanan. Sebelum dia 14 hari dia masih dapat keringanan, 15 hari dia masih dapat keringanan. Tapi setelahnya dia udah wajib mulai puasa. Dia udah wajib mulai puasa gitu kan. Dia puasa, dia sumpel tuh, apa namanya, dia tetap dia tahan. Sholat juga gimana? Tetap sholat. Istiadah beda. Dari istiadah sama darah haid beda. Tapi setiap dia mau masuk sholat dia harus bersesuci ulang. Diganti apa namanya, anti kerutnya, anti bocornya, apa tuh kalau iklannya? Iya, seperti itu ya. Ya, kita bahas fikih nggak ada yang jorok kan. Kita bahas fikih tujuannya untuk apa? Untuk ilmu. Ya, maka dari itu ketika istihadah 15 hari sebelumnya, oke. Ibaratnya termasuk daripada haid gitu. Tapi lebih itu termasuk istihadah. Setelah masuk istihadah, taunya hari ke-16-nya dia masih keluar darah, dia puasa apa enggak? Puasa. Malamnya ikut sahur gak? Bisa sahur. Niatnya gimana? Dia niat puasa. Dikodong gak nanti kalau udah puasa? Ya enggak gitu. Jadi gak dikodong kalau orang istihadah. Nah, dikodongnya nanti ini yang karena ya Allah berikan keutamaan. Ketika Allah berikan keutamaan bagi orang yang perempuan haid dia ataupun nanti utur, ketika dia menyusui apa segala macam itu dia puasa dia berkodok puasanya nanti setelah Ramadan. Mana orang yang haid itu tidak kodok salat. Tadi sudah dijawab oleh materi kita. Untuk konteks sekarang ya, Iya. itu kadang kan ada sebagian orang itu yang sudah merasakan ibroh atau pelajaran dari puasa itu sendiri. Terus baik orang yang menurut ilmu atau kerja lah, biasanya kan pulang 1 tahun sekali. Nah, untuk di masa sekarang kan ada edaran yang mengatakan bahwa jangan mudik dengan apa gitu kan. Kalau tidak ketemu dengan orang tua kan kurang ini. Itu tanggapannya gimana? Ya, mana ya? Kita ikutin pemerintah itu emang dianjurkannya. Kita ikut pemerintah, ikut protokol pemerintah. Tapi ya kan kata beliau juga ya, kalau pulang kampung nggak apa-apa kan? Iya, kita pulang kampung aja niatnya, jangan mudik, jangan pulang kampung aja. Iya, wisata gitu. Cuman emang bener sih. Cuma emang nggak ada anjuran. Di zaman Nabi itu Nabi nggak pernah gitu. Nabi kalau lebaran tiba-tiba ke Mekah nggak ada. Ya gitu. Nabi kan tinggal di Madinah nih. Kan keluarga Nabi banyak di Mekah ya. Ketika Nabi lebaran gitu. Anda nggak pernah baca sejarahnya tiba-tiba irtahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil idi ilal Mekah, nggak ada gitu. Maksudnya belum pernah nemu lah gitu. Jadi emang budaya unik di Indonesia seperti itu. Ya, bahkan di Tarim juga di Hadramaut hampir ya ketika itu ulama-ulama sana ya nggak kemana-mana, di kotanya masing-masing gitu, nggak pulang kampung ke orang tuanya, nggak. Cuman kalau di luar yang ramai itu Idul Adha yang ramai. Walaupun Idul Adha itu sebelumnya kita nggak puasa gitu, cuman yang ramai itu Idul Adha karena mereka apa ya, ikut gembira karena ada pelajaran dalam Idul Adha itu. Selain mereka itu berhaji, mereka sedang ibadah sama Allah, mereka senang makan kambing sih makan sapi ya, senang jadi.
Dari itu alhamdulillah semua alhamdulillah. Ya, mendikit. Nggak boleh mudah ya. Awas untuk bekas. Ada motor mah nggak apa-apa sih. Nggak aman. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari audiensi di layar kaca sekalian. Barangkali ada yang ingin mengutarakan pertanyaannya, mengganjal atau lain sebagainya mengenai hikmah puasa dan bulan Ramadan. Silahkan kami tunggu. Ini mungkin saya dibacakan di sini aja ya. Ada pertanyaan, katanya orang yang ketika Ramadan itu setan dibelenggu. Iya. Tapi kenapa masih banyak kejahatan atau mungkin banyak minimal orang yang nggak berpuasa itu berkeliaran? Iya. Maksudnya maksud dari tujuan dibelenggunya setan itu seperti apa nih? Maksud dari tujuan setan dibelenggu emang dalam riwayat setan dibelenggu. Cuman gini, setiap orang kalau dia terbiasa dalam satu maksiat, dia akan anggapnya sebagai rutinitas. Dia anggap sebagai kebiasaan. Jadi saking dia terbiasanya sebelum Ramadan membunuh orang, saking biasanya sebelum Ramadan itu menyepelekan ibadah-ibadah Allah, saking biasanya dia sebelum Ramadan itu mencuri, nah ini secara tidak langsung sifat kesetanan itu jadi mendarah daging. Emang Allah Subhanahu wa Ta'ala belenggu itu setan. Allah tahan. Makanya kita nggak boleh takbiran dulu. Tujuannya apa? Supaya katanya setelah takbiran setan dibuka ataupun orang-orang kubur disiksa kembali. Ya. Tapi saya bilang karena mereka itu bisa membunuh, berbuat dosa segala macam itu karena nafsu. Nah itu semakin nafsu kita didik sebagai kejahatan, dia akan lebih jahat dari kita, lebih jahat dari setan. Tapi semakin nafsu kita didik mengarah kebaikan, insya Allah nafsu itu selalu mengingatkan kita. Jadi walaupun tujuan daripada setan dibelenggu itu yaitu kalau misalnya ada sifat dia sifatnya ini selalu sebelum masuk bulan Ramadannya itu sebagai ya bisa dibilang nakal, bajingan, dia membunuh orang gitu loh. Maka itu udah sifatnya menjadi darah. Obatnya gimana? Terapi apa? Terapi majelis talim pelan-pelan. Jangan udah ada preman nih datang nih. Kita langsung bro nih kita Fatul Qarib bro. Kita Fatul Izzat. Jangan ya. Diajak ngobrol dulu, ngopi ya. Diajak ngopi gitu kan ya. Maka dari itu ya seperti itu. Karena udah mendarah daging. Allah mafadna wa iyyakum. Allah jaga kita, jaga orang tua kita, jaga orang-orang yang kita cintai. Baik, kami sampaikan mungkin ada kesempatan berapa lagi? Ya terserah. Ada kami dibatasin. Santuy. Di samping kami menunggu pertanyaan dari audiensi dan pemirsa, kami juga memberi kesempatan untuk hadirin yang offline, barangkali ada yang ingin bertanya mengenai seputar topik yang kami bahas atau juga luar topik ya silahkan. Ayo. Ada yang bertanya dah? Oke Beb, daripada nggak ada saya mau Jadi bertanya dah. jika aja ilmu dari dua orang. Jika aja ilmu dari dua orang, satu orang yang malu sama satu orang yang apa? Apa Bro? Ayo. Orang yang takut ya.
Kalau orang malu nih, dia punya pertanyaan banyak nih. Wah, dia mau mencerdaskan, wah, curhat malu lah nanti lagi. Kayak nggak maju-maju nih, generasi muda nih. Assalamualaikum Ayo dong, warahmatullahi lanjut. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sirojul Umam. Siapa? Sirojul Umam. Sirojul mau cahayanya, lampu-lampunya cahaya umat. Cahaya umat. Saya asli Cirebon, Beb. Cirebon, Cirebon Jadi di mana? Di Pamuragan. Beb Umar. Iya. Syuting. Banyak. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya mungkin sepele aja gitu. Jadi kan yang saya ketahui yang namanya bulan puasa adalah bulan panen gitu. Ya. Panen pahala, Nah, panen mantu enggak ya? Awal itu. Oh, Syawal ya, ada boleh. Kan tapi kan ya itulah. Kan itu bukan pertanyaannya, Beb. Jadi gini, bulan puasa adalah bulan panen gitu loh. Ketika kita melakukan kegiatan apapun yang itu bentuknya positif, itu kan mendapatkan pahala yang berkali lipat. Yang saya pertanyakan, ketika kita melakukan hal yang negatif Ya. atau berhubungan dengan maksiat, Iya. apakah kita mendapatkan pahala yang berkali lipat juga? Iya. Iya. Terima kasih. Sirajul Umam ya. Betul, Beb. Dia punya PR, soalnya di Pamuragan ada gelap. Ada lewat Pamuragan itu kalau lewat Bedulan ya. Tuh. Gelap banget ya. Makanya untung ada dia nih. Mudah-mudahan nanti ada lampu di sepanjang jalan situ ya. Amin. Amin. Jadi gini, Mam. Anda manggilnya Siraj apa Umam nih? Umam aja. Umam ya. Tapi kalau Umam juga gitu. Oh, iya. Bebas lah, Beb. Ya gini Mam. Jadi yang namanya kita ibadah sama Allah, apalagi di bulan Ramadan, kan bulan panen ya. Tuh. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menjelaskan apa? Rajab itu bulan apa? Bulan menanam. Syaban bulan mempupuk. Ya, udah pupuk sebulan, dia panen. Jadi bulan Ramadan adalah bulan panen. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam Al-Qur'an bahwa orang yang beribadah kepada aku akan beri pahala 10 atau 700 kali lipat. Tapi orang maksiat sama aku, Allah cuma kasih pahala 1. Pahala 1, dosa 1. Ya itu Al-Quran. Bisa nggak matching di bulan Ramadan? Bisa. Nah artinya gini, Nabi SAW juga pernah bahas bahwa ketika ada orang bermaksiat baru niat. Bedanya niat kita khair sama niat buruk. Kita niat mau melakukan kebaikan, ya Allah nanti maghrib mau baca Quran. Itu udah dicatat sama malaikat tuh. Walaupun nanti maghrib kita punya kesibukan lain, itu udah dicatat. Cuman kesibukannya yang tidak diada-ada ya. Kesibukannya emang bener gitu tuh. Tahu-tahu ditelepon sama siapa gitu ya. Bukan. Makanya sibukannya bukan sibukan yang diada-ada, tapi emang benar kesibukan. Lalu tahu-tahu setelah Isya ada niat ya Allah. Isya mau ini apa ya? Enggak, mau maksiat. Apa niat maksiat yang bagus ya? Iya, jadi Isya jadi Isya dia tiba-tiba mau cari yang segar-segar ya. Maksudnya apa? Cuci mata ya. Ya. Pandangan kedua, bukan pandangan pertama. Pandangan pertama sih makfur, yang kedua ya. Itu kita lihat kayak gitu. Allah nggak perintahin malaikatnya untuk ngitung dosa kita. Tapi ketika kita ingin niat baca Al-Quran, Allah itu ya tulis. Nah itu daripada amal, tulis gitu. Tapi kalau maksiat, selagi kita baru niat, belum ngerjain, Allah nggak akan golongkan kita menjadi orang yang bermaksiat. Maka dari itu, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang membuat Nabi Musa sendiri iri adalah ini. Banyak lagi. Nabi Musa dikatakan dalam kitab Imam Haddad, itu Habib Abdullah bin Anwar Haddad, pengarang Ratib Haddad, mengatakan bahwa Nabi Musa ini sempat iri sama kita, kata Imam Haddad. Oh bisa gitu. Ya. Jadi Nabi Musa itu tatkala melihat di Lauhul Mahfuz keistimewaan umat Nabi Muhammad. Di antaranya kalau umat Nabi Musa dulu tahu nggak? Pintu ya. Sahibul bednya habis zina tertulis di depannya zina. Jadi orang tahu, orang-orang kampung nih, wolo habis zina ini kena mental ya. Kalau kena mental bunuh diri ya. Psikisnya kena ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, walaupun dia misalnya kita bicara orang yang zina gitu, zina, pelacur, dia nggak bakal ditulis depan pintunya. Iya, ditutupin sama Allah itu. Allah buka pintu taubatnya.
gitu loh. Wah. Ini saking utamanya umat Nabi Muhammad. Tapi kita tahu gini bukan buat nyepelin dosa, bukan. Tapi apa? Untuk kita selalu berpositif thinking, maksudnya selalu prasangka baik sama Allah. Walaupun kita rapuh, kita pernah jatuh, tapi Allah selalu buka. Itu namanya pintu hidayah. Allah selalu buka, itu namanya pintu rezeki. Sehingga kita yakin 100% Allah selalu ada di dalam pertolongan kita. Ingat gak? Wa inna ma'al usri yusra. Allah yang bilang, setiap kesulitan itu ada dua jalan. Jadi kalau nggak bisa ke kanan ya ke kiri dong, gitu loh. Nggak bisa ke atas ya ke bawah dong, gitu. Kita terus cari, gitu. Dengan tujuan apa? Yaitu kita kasih baik sama Allah. Nah ini salah satu Nabi Musa aja. Ya Allah, ini pertamanya gini, Nabi Musa bilang, berikan keistimewaan ini ya Allah kepada umatku, umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini khas li umat Sayyidina Muhammad. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya setelah banyak itu ada 10 keistimewaan. Ya. Di antara keistimewaannya juga nanti kita akan dapat, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Kita seakan-akan ibadah di malam Lailatul Qadar selama 82 tahun kurang lebih gitu ya. 1000 bulan ya, kaliin aja wis 12 kali wis 80 lah. Terus mono ya bisa wis. nego ya. Oke. Pas ya. COD langsung. Siap. Ya itu ya. Jadi kita ibadah baca alif aja seakan-akan kita baca alif selama 82 tahun. Alif. Pahalanya gitu misalnya. Kita baca bismillah selama 82 tahun seperti itu. Ini yang membuat Nabi Musa iri. Umurnya umat Nabi Musa itu 300, 600 ya. Umurnya tuh di dunianya. Bahkan Bal'am bin Ba'uroh, ada namanya Bal'am bin Ba'uroh, salah satu ulamanya Fir'aun ya. Tapi dia dulunya ulama Nabi Musa, tahu nggak? Jadi salah satu penerjemahnya Nabi Musa. Tapi Bal'am bin Ba'uroh ini khianat sama Nabi Musa Ya. ya. Dia khianat ya sama Fir'aun ikutnya. Akhirnya apa? Allah siksa dia, Allah pendemin di dalam langit. Jadi siksa Allah itu ada khasyaf, namanya kita dipendemin di langit ataupun disiksa di langit, dipendemin di bumi atau disiksa di langit. Itu macam-macam siksaan dari Allah. Ya, maka dari itu ya mudah-mudahan kita semua terjaga dari maksiat ya. Cuma satu Pak, tapi jangan di sekolah itu. Iya, siap. Iya ya, Pak Muragan punya nih. Terima kasih, Beb. Ya, bagaimana dari skrip Imam? Mungkin pada kajian Ramadan kali ini kita cukupkan, ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan mengenai hikmah puasa dan juga bulan Ramadan, seperti tadi menahan nafsu, terus mendidik hawa. Tidak hanya menahan nafsu juga, tapi tadi sudah diajarkan bagaimana kita mendidik, metode bagaimana mendidik nafsu itu seperti apa dan bagaimana caranya, serta dari hikmah puasa sendiri kita ikut serta merasakan ghirah dari orang-orang miskin, yang mana orang-orang miskin itu senantiasa selalu lapar, tidak hanya dalam keadaan puasa saja. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, dan juga terima kasih banyak atas materi dan pembahasannya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa manzil wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirat haqqil haqq wa hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma jami'na bil afiyah wa salam wa hadina bi taqwa wal istiqamah wa idna min musibatina dama innaka sami'ud du'a. Allahumma iftah alaina wa alaikum fidwal arifin wa fakihna fid din wa afiyatul amr wa sayyidina fil jasad wa sayyidina fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan al hisab wa amanan min adab wa nasiban wal jannah wa rizqan nadar ila wajhikal karim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal
ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Diminum, diminum. 4 menit lagi ya.